Pembacaan kita yang pertama dari Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat dengan perikop persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Pembacaan kita yang kedua dari pertama Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan dan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Tuhan, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Mama, dalam sepanjang Minggu Epifania, ini hari kita sudah sampai di Minggu Epifania yang ke-6. Di sepanjang Minggu Epifania ini kita belajar tentang unsur-unsur liturgi. Unsur-unsur liturgi. Kita mulai dari Minggu Epifania yang kedua, kita belajar tentang nyanyian dengan tema bernyanyilah dengan segenap hati untuk Tuhan. Tadi ensemble dari SMP Negeri 1 sudah memuji Tuhan yang luar biasa. Mereka mempersiapkan dengan begitu rupa. Paduan suara perempuan Gemit telah mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Sebentar lagi ada San Jose juga memuji Tuhan. Semua luar biasa. Berarti sudah menerapkan firman Tuhan yang sudah didengar pada minggu kedua Epifania. Minggu ketiga Epifania kita belajar unsur liturgi tentang pemberitaan firman dengan tema mendengar dan menyelidiki firman Tuhan. Minggu berikutnya itu kita belajar unsur liturgi tentang pengakuan tentang pemberitaan firman Tuhan, yaitu mendengar dan menyelidiki firman Tuhan. Minggu berikutnya lagi kita belajar tentang berdoa dengan tema mendoakan kehidupan dan menghidupi doa. Minggu berikutnya minggu lalu kita belajar unsur liturgi tentang pengakuan iman dengan tema mengaku percaya dan mengenal yang diimani. Dan minggu hari ini juga kita masih belajar tentang unsur liturgi, yaitu tentang persembahan dengan tema persembahan kualitas atau kuantitas. Bapak Mama yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tata ibadah kita, dalam gereja Masehi Injili di Timor, persembahan
Posisi persembahan dalam liturgi itu ditempatkan setelah pemberitaan firman Tuhan, setelah itu pengakuan iman, setelah itu baru ada pada persembahan syukur, bukan sebelum pemberitaan firman Tuhan. Ini ada maknanya. Persembahan itu merupakan respon kita terhadap apa yang telah kita dengar. Persembahan itu sebagai respon setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan itu, apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Setelah itu kita memberikan persembahan kita. Karena firman Tuhan itu sangat baik. Karena firman Tuhan itu menceritakan tentang kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita patut memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Mama berbicara tentang persembahan sejak awal Alkitab, zaman Alkitab sudah ada. Dalam perjanjian lama itu, persembahan itu kita kenal dengan korban persembahan. Mengorbankan sesuatu sebagai bentuk persembahan. Sedangkan di perjanjian baru sudah familiar dengan memberikan persembahan dalam bentuk uang. Itu ada dalam bacaan kita yang pertama tadi. Mari kita perhatikan bacaan kita pertama pada hari ini dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Bapak Mama, bacaan kita ini ceritanya Yesus dengan murid-murid ada sementara di Bait Allah. Kita bisa lihat dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-20. Yesus dan murid-murid sedang berada di Bait Allah. Setelah itu ketika mereka ada di Bait Allah, Yesus mengajar di situ, ada tanya jawab di situ. Dan setelah semua kegiatan-kegiatan itu, tibalah waktunya untuk memberi persembahan. Itulah bacaan kita. Pada waktu memberi persembahan, di ayatnya yang pertama bacaan kita bilang, ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Yesus melihat, pada saat memberikan persembahan, Yesus melihat. Kalau pada versi lain, pada Injil Markus pasal 12 ayat 41 bilang, di situ dikatakan pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Kalau Lukas bilang Yesus hanya melihat saja. Tetapi kalau Injil Markus bilang Yesus memperhatikan. Ada perbedaan kata kerja di sini. Kalau melihat hanya melihat sekilas saja. Tapi kalau memperhatikan berarti perhatikan baik-baik dengan seksama. Bukan hanya lihat uang persembahannya, tapi lihat juga orangnya. Kalau memperhatikan ya seperti itu. Di sini dikatakan Yesus melihat, Yesus memperhatikan orang banyak ketika memberi persembahan mereka. Di sini dikatakan Yesus memperhatikan ada orang-orang kaya kasih masuk dia pun persembahan. Ayat 1, ayat 2 bilang, Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser. Pertama dia lihat orang-orang kaya datang kasih masuk persembahan. Setelah itu muncullah orang miskin, seorang janda juga memasukkan persembahannya yang hanya 2 peser. Saya bertanya-tanya dalam hati. Kalau biasanya kasih masuk persembahan hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Tapi ini pada bacaan kita Tuhan Yesus bisa tahu ya. Berapa janda itu kasih dia punya persembahan. Tuhan Yesus bisa tahu. Berarti Tuhan Yesus dengan begitu seksama memperhatikan persembahan yang diberikan oleh janda miskin ini. Dan juga oleh orang kaya tadi. Begitu seksama. Sampai tahu berapa jumlahnya. Dan pada ayat selanjutnya dikatakan, lalu Ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Kalau pikir secara manusia tidak mungkin. Orang kaya
Masa ini janda yang hanya kasih 2 peser, dia pun persembahan lebih besar daripada orang kaya tadi. Secara logika tidak mungkin. Secara logika tidak mungkin. Tapi Yesus pada saat duduk dengan murid-murid, dia lihat itu. Tadi orang kaya suka masuk dia pun persembahan. Sekarang ini janda miskin ini kasih masuk dia pun persembahan 2 peser. Tapi Yesus bilang dia pun persembahan lebih banyak. Dia pun persembahan lebih banyak. Secara otomatis pasti kalau kita jadi murid-murid, kita pasti bingung. Yesus bilang apa ini? Masa Yesus bilang 2 peser lebih besar daripada yang diberikan oleh orang kaya ini? Ayat 4 bilang begini, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Kalau orang kaya tadi dia berikan persembahan dari kelimpahan yang ada padanya. Tapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya. Artinya semua yang dia punya dia kasih di Tuhan. Son ada tinggal lain. Son ada yang tertinggal dia kasih semuanya. Ternyata ini maksudnya Yesus. Bukan secara kuantitasnya lebih banyak, tetapi kualitasnya lebih banyak. Semua dia berikan, seluruh nafkahnya dia berikan. Itulah yang menjadi alasan Yesus kenapa janda miskin ini memberikan persembahan lebih banyak daripada orang-orang kaya ini. Bapak Mama, bacaan kedua. Bacaan kedua tadi dari 1 Tawarik, pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-17. Mari kita perhatikan sama-sama. 1 Tawarik pasal 29 ini sebenarnya bercerita tentang pembangunan bait Allah. Pembangunan bait Allah. Perlu Bapak Mama ketahui bahwa bait Allah ini hanya didirikan sebanyak 2 kali sepanjang masa zaman Alkitab. Yang pertama itu pada bacaan kita. Yang pertama didirikan oleh Raja Salomo, didirikan oleh Raja Salomo pada pemerintahan Raja Salomo. Nanti pada saat bangsa Israel dibuang ke Babel, bait Allah ini diruntuhkan. Dan setelah bangsa Israel kembali dari tanah pembuangan, dibangun kembalilah bait Allah. Jadi sepanjang zaman Alkitab, bait Allah hanya didirikan sebanyak 2 kali. Bait Allah ini rumah Tuhan yang sangat besar, yang termegah. Bait Allah kalau zaman sekarang bisa dikatakan tidak sama persis seperti gereja. Ada dia punya tingkatan. Bait Allah itu paling besar. Setelah itu nanti di perjanjian baru itu ada namanya sinagoge. Sinagoge itu kayak seperti gereja seperti ini. Bait Allah itu megah, besar, sehingga pada bacaan kita diceritakan di sini sebenarnya Daud, ayahnya Salomo sudah merencanakan pembangunan bait Allah ini selama masa dia memimpin bangsa Israel. Dia mau mendirikan bait Allah, tetapi Tuhan bilang tidak, Daud. Nanti setelah kamu digantikan oleh anakmu, maka dialah yang akan memimpin Israel untuk membangun bait Allah ini. Tetapi Daud, dia tidak pasif. Dia siapkan segala sesuatu, dia sediakan segala sesuatu. Di awal pasal 29 dikatakan seperti itu. Dia siapkan begitu banyak. Tetapi pasal 29 ayat 5 bilang begini. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Ketika sudah dipersiapkan begitu banyak, ternyata persiapan itu belum cukup. Belum cukup. Karena bait Allah yang hendak dibangun begitu megah, begitu besar. Jadi persiapan yang telah dipersiapkan Daud tidak cukup. Makanya Daud tawarkan, Neo, kira-kira siapa yang mau kasih dia punya persembahan? Pada saat itu respon umat begitu luar biasa. Satu-satu kasih dia punya. Saya punya permata, saya punya perak, saya punya ini. Semua kasih dong persembahan sesuai dengan apa yang mereka miliki.
Dan bahkan pada bacaan kita diceritakan di situ, oleh karena umat memberikan persembahan begitu rupa dan dengan sukarela, sehingga bacaan kita berjudul Nyanyian Pujian Daud. Daud bernyanyi memuji Tuhan karena bangsa Israel dengan sukacita mempersembahkan apa yang ada pada diri mereka untuk pembangunan bait Allah. Untuk pembangunan bait Allah. Tetapi ada yang menarik dari nyanyian pujian Daud ini. Ketika Daud menyanyi, secara ringkas dia mau bilang begini, Tuhan, segala sesuatu yang ada pada kami adalah berasal daripadamu. Semua yang ada pada kami ini semua asalnya dari Tuhan. Kami hanya miliki saja sekarang. Kami hanya pinjam dari Tuhan. Oleh karena itu, kami memberikannya kembali kepada Tuhan dengan ikhlas, dengan sukarela. Dengan ikhlas, dengan sukarela. Bapak Mama yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang kita pelajari tentang firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah, bukan sebagai sogokan. Persembahan syukur adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita rasakan Tuhan Allah tidak lepas tangan. Segala sesuatu yang kita miliki asalnya dari Tuhan. Ingat baik-baik, persembahan itu ungkapan syukur. Kalau ungkapan syukur ya, namanya bersyukur berarti harus kasih dari hati. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan marah-marah. Persembahan itu ungkapan syukur. Dan juga bukan sogokan. Bukan kita menyogok Tuhan. Tuhan, saya kasih 100.000. Maingat toh, itu nona harus dengan saya. Bukan. Persembahan bukan sogokan. Bukan sogokan. Jadi kalau suatu kali Bapak Mama kasih persembahan besar, baru besok hari Bapak Mama dapat celaka, jangan bilang Tuhan kemarin hari Minggu saya kasih 1 juta. Ini hari kenapa saya bisa celaka? Persembahan bukan menyogok Tuhan. Tapi persembahan itu ungkapan syukur kita. Karena berkat Tuhan di dalam kehidupan kita begitu besar. Yang kedua, tema kita pada hari ini bilang persembahan itu kualitas atau kuantitas. Persembahan itu kualitasnya. Kualitasnya, mutunya seperti apa? Apakah kita memberikan persembahan kita dengan hati yang tulus atau tidak? Apakah persembahan yang kita berikan itu memang supas begitu? Kok belum? Berbicara tentang mutu. Kalau berbicara tentang kuantitas, itu kan berbicara tentang tergantung berapa banyaknya berkat yang ada pada kita. Tergantung banyaknya berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Berkat itu tidak sama untuk setiap orang. Tidak sama. Kalau berkat yang saya terima banyak, berarti saya punya persembahan juga seharusnya banyak. Kalau saya pun berkat sedikit, ya wajar kalau saya berikan sedikit. Jadi ketika memberikan persembahan itu, jangan lihat orang lain. Jangan lihat orang lain. Kok dia kasih persembahan 1 juta, saya hanya bisa 100.000, saya karman. Bagaimana ini? Jangan. Kalau memang hanya 100.000 yang ada, kasih itu. Kalau memang seperti janda miskin tadi, dia hanya punya 2 peser. 2 peser itu menurut mata uang pada saat itu mata uang yang paling kecil.
Kalau sekarang kita bisa hitung-hitung nih, sekitar 2.000 lah. Kalau ada yang kasih persembahan 2.000, kalau memang hanya karena itu yang ada, tidak apa-apa. Jangan berkecil hati. Jangan sampai karena persembahan hanya 2.000 tidak datang ke gereja. Karena hanya 2.000 di tangan, tidak mau datang ke gereja. Dan nanti orang dapat lihat saya hanya kasih 2.000. Bapak mama, saya pernah kasih persembahan kosong. Ceritanya begini. Dulu waktu saya masih SMA, kami pas masa susah sekali. Jadi pada saat itu uang tidak ada. Jadi saya pikir begini, uang tidak ada untuk kolekte. Saya pergi gereja kosong. Saya pergi gereja atau tidak? Pada saat itu saya berpikir, kalau saya tidak pergi ke gereja, saya dari dulu memang sudah terbiasa ke gereja. Kalau hari Minggu itu pasti pergi ke gereja, kecuali sakit parah. Dari dulu, sejak kecil kami sudah diajar begitu. Sejak kecil, biar hujan angin harus pergi ke gereja. Jadi itu sudah terbiasa. Dan kalau tidak pergi ke gereja itu kayak ada sekali yang kurang dalam saya pun hidup. Satu minggu itu nanti saya jalani kayak melayang-melayang begitu. Dan pasti ada hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Jadi pada saat itu saya berpikir, saya pergi gereja kosong deh. Di satu sisi kalau saya pergi ke gereja persembahan tidak ada. Persembahan tidak ada. Bapak mama kalau konteks kami di Indonesia bagian barat, kami kalau di gereja terus tidak kasih persembahan itu sesuatu yang sangat orang perhatikan kita nanti. Kalau kita tidak taruh tangan di tempat persembahan itu nanti mata semua tertuju di kita. Kalau di sini hal yang biasa ya, hal yang biasa. Kalau tidak ada ya tidak ada. Tidak taruh di tempat persembahan tidak akan ada orang yang ngomong kita. Tapi kalau kami di sana orang akan lihat kita melotot. Betul. Ada orang yang malah kasih persembahan itu kalau dia kasih 100.000 dia kasih lurus begini. Betul. Ini yang terjadi pada saat itu di kami. Jadi pada saat itu saya berpikir, saya pergi gereja, tapi saya tidak ada persembahan, nanti orang lihat. Tapi kalau saya tidak pergi ke gereja, berarti nanti saya 1 minggu ini saya kayak takut begitu. Jadi saya akhirnya memilih untuk saya harus pergi ke gereja. Tetapi Bapak Mama, saya tidak tahu saya salah atau tidak. Ketika tempat persembahan dijalankan, saya taruh sebentangan. Saya taruh tapi kosong. Saya taruh tapi kosong. Karena saya berpikir kalau saya tidak taruh berarti orang semua lihat saya. Tapi kalau saya taruh kosong, hanya saya dengan Tuhan yang tahu. Hanya saya dengan Tuhan yang tahu. Jadi saya taruh kosong. Bapak mama, persembahan itu kualitas, bukan kuantitas. Berdasarkan banyaknya berkat yang kita terima dari Tuhan. Tapi kita harus jujur kepada Tuhan. Kalau banyak ya kasih banyak. Jangan sampai son ada orang yang kasih masa saya kasih sendiri. Kan kita punya berkat berbeda. Kita punya berkat berbeda. Jadi yang banyak berkat jangan lihat yang taruh sedikit. Karena kita punya berkat banyak. Yang hanya sedikit jangan lihat yang taruh banyak-banyak. Jangan berkecil hati, jangan minder karena kita punya berkat berbeda. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang mau kita pelajari pada hari ini, semua yang kita punya berasal dari Allah. Daud menyadari itu. Daud sebagai seorang raja yang punya segala-galanya. Tahta dia punya, harta dia punya, semua dia punya. Tapi dia tetap mengakui bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita itu berasal dari Tuhan. Itu berasal dari Tuhan. Kita bisa berusaha, tapi Tuhan punya kuasa. Kita bisa berusaha untuk melakukan semua hal untuk mendapatkan berkat. Tapi di balik semuanya, Tuhan pemberkat. Tuhan pemberkat. Jadi kalau suatu saat kita berusaha terus gagal, jangan kecewa. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan.
yang pemilik berkat itu. Yang pemilik berkat itu. Tapi suatu saat juga kita berpikir, ini berkat datang-datang terus, ini kayak tidak terkira. Kayak saya kayak tidak terduga. Tuhan kasih berkat. Memang Tuhan punya, nah. Memang Tuhan punya. Jadi Tuhan mau kasih di siapa saja dia kasih. Tuhan mau kasih dia sama kasih. Jadi kalau banyak berkat pun kita harus tetap mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, Yesus memperhatikan persembahan dan sikap kita ketika kita memberi persembahan. Tidak terduga, orang kasih 2 peser Tuhan tahu, orang kasih berapa Tuhan tahu. Tuhan tahu. Yesus memperhatikan persembahan dan sikap kita memberi persembahan. Tuhan tahu berapa kita kasih, Tuhan tahu. Sampai ke dalam hati kita, Tuhan tahu. Kita tulus kok, ikhlas kok, tidak kok, Tuhan tahu. Tuhan tahu ketika kita mempersembahkan persembahan kita dengan tetesan air mata. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Pak di rumah biasa bilang begini. Ingat toh, tidak boleh sekali-sekali makan persembahan jemaat. Kami kan pelayan toh. Kami kan berurusan dengan persembahan jemaat. Majelis berurusan dengan persembahan jemaat. Ingat baik-baik, persembahan itu ada dalam ungkapan syukur, ada dalam bentuk pergumulan jemaat. Dia kasih 5.000, sebelum dia kasih dia berdoa dengan meneteskan air mata dulu. Jangan seenaknya ambil itu uang. Jangan seenaknya. Itu persembahan. Ketika jemaat, ketika umat memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan perhatikan persembahannya, Tuhan perhatikan sikapnya, Tuhan perhatikan hatinya. Jadi hati-hati, termasuk orang yang ambil persembahan juga Tuhan perhatikan. Hati-hati. Bapak Mama, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, kita belajar 4 hal ini. Yang pertama tadi, persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan, bukan sogokan. Yang kedua, persembahan itu kualitas, bukan kuantitas. Yang ketiga, semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Jadi jangan pelit kepada Tuhan, karena itu Tuhan punya. Yang keempat, Yesus memperhatikan persembahan kita dan memperhatikan hati kita ketika kita memberi persembahan. Terpujilah Kristus. Amin.